Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Awi Sumut Channel dimanapun berada, senang sekali rasanya bahwa petang hari ini kembali Badan Pusat Kajian Keagamaan Pengurus Wilayah Luas Jaya Sumatera Utara menggelar dialog dengan topik peran negara dalam pengawasan produk halal di Indonesia. Saya ingin memberikan apresiasi sekali lagi atas kegiatan ini karena tentu soal produk halal sebagaimana amanah Undang-Undang 33 tahun 2014 yang kemudian diturunkan dengan PP-nya, ini tentu diharapkan bisa memberikan kepastian terhadap masyarakat Muslim Indonesia atau siapapun yang datang ke Indonesia. Mereka berhak untuk mendapatkan jaminan atas produk halal. Karenanya saya kira diskusi ini akan sangat memberikan manfaat sekaligus memberikan wawasan kepada kita semua bahwa meskipun masih dalam perdebatan pada beberapa pihak terkait dengan pengalihan kewenangan melabelisasi sesuatu produk halal dari yang sebelumnya itu di bawah Majelis Ulama Indonesia, kemudian karena perintah undang-undang kemudian itu diambil alih oleh Kementerian Agama. Tapi saya kira kalau bagi kalangan akademisi dan para peneliti, tentu proses kemudian pengalihan kewenangan ini akan menarik untuk ditelaah, sekaligus juga memang sebagai aktivis organisasi kita mendapatkan banyak juga masukan terkait hal ini. Karena sebetulnya sampai dengan hari ini ternyata lembaga jaminan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, Badan Jaminan Produk Halal itu belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Padahal sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sudah menjalankannya sesuai dengan amanahnya. Jadi pada beberapa aspek saya melihat bahwa ternyata lahirnya sebuah produk undang-undang itu justru bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Secara pribadi sebetulnya kalau ditanya, saya lebih cenderung kalau ini tetap saja di bawah Majelis Ulama Indonesia. Tapi ya saya kira ini kan sesuatu yang menarik untuk kemudian menjadi bahan diskusi. Tapi satu lagi catatan kita sebagai anggota parlemen, saya juga kemarin mengkritisi undang-undang ini. Kalau kemudian undang-undang ini ternyata melahirkan masalah baru, kenapa kita tidak tetap saja menggunakan instrumen yang lama begitu? Baiklah, saya persilakan nanti barangkali kepada para narasumber untuk membedah kemudian mendiskusikan terkait dengan tema kita hari ini, peran negara dalam pengawasan produk halal di Indonesia. Yang pasti bahwa semua warga negara wajib mendapatkan kepastian dan kehalalan atas semua produk yang dia makan dan dia gunakan. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berangkaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, hari ini tanggal 17 April 2020 kita bertemu kembali pada diskusi ilmiah Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Hari ini yang akan kita bahas seperti yang tertera pada running text di layar kaca Anda
adalah peran negara dalam pengawasan produk halal di Indonesia. Pemirsa, sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Badan Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara kali ini akan mengadakan giveaway untuk 3 orang yang beruntung, pemirsa. Giveaway apa? Giveaway-nya adalah pulsa untuk 3 orang yang beruntung. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ikuti kami di fanspage Facebook. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan main-main ke YouTube, cek Awe Sumut Channel, subscribe dan nyalakan lonceng. Dan satu lagi, Wasliyah Online. Silahkan klik subscribe kalau belum subscribe dan nyalakan loncengnya, pemirsa. Dan yang terakhir adalah silahkan kirim komentar Anda, kirim pertanyaan di kolom komentar fanspage Facebook kami yang sedang live. Kalau Anda lihat di sebelah kiri kanan saya ada bacanya langsung, maka itu live. Oke? Kirim pertanyaan, berikut nomor handphonenya. Insya Allah 3 orang yang beruntung akan kami berikan pulsa. Oke? Kita kembali ke materi, pemirsa. Pemirsa, sahabat Puska yang kami cintai, amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di situ mengatakan bahwa jaminan produk halal itu sekarang sudah dipegang oleh BPJPH. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemirsa. Nah, nantinya akan kita bahas mengenai itu. Jadi sudah sejauh mana kira-kira efisiennya BPJPH ini dalam melaksanakan tugasnya gitu. Toh juga selama ini kan sudah efisien kok dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi kok diambil alih oleh Kementerian Agama, pemirsa. Hal itu nantinya akan dipaparkan oleh pemateri kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini adalah yang pertama itu Ibu Fitri Rapianti. Ibu Fitri Rapianti, lengkapnya Ibu Fitri Rapianti SHIMH. Beliau mengambil S1 di UIN Sumatera Utara, S2 di Universitas Pembangunan Pancabudi, dan S3 kembali di UIN Sumatera Utara. Disertasinya mengenai polemik label halal. Dan hari ini, pemirsa, beliau bertugas, alhamdulillah, di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto ya, Bu ya? Iya. Oke, yang kedua, Al-Ustadz Muhammad Dahri, SSY MAG. SSY ini sarjana syariah, pemirsa. Ini memang agak jarang gelar ini kita dengar. Beliau mengambil S1-nya di Darul Umun dan Takhusus Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini juga seru, pemirsa. Jadi kita datangkan dulu kadernya Majelis Ulama Indonesia. Jadi nanti beliau akan melihat dari perspektif fikihnya, pemirsa. Sebenarnya sudah sejauh mana sih efisiensinya BPJPH ini melaksanakan tugasnya begitu. Toh juga dulunya kan sudah efisien begitu. Dan beliau mengambil S2 di UIN Sumatera Utara. Oke, pemirsa, tidak perlu terlalu lama pembukaan ini, tapi ingat ya, kembali saya ingatkan kepada pemirsa bahwa giveaway itu untuk 3 orang yang beruntung, pemirsa. Syaratnya adalah yang pertama, ikuti kami di laman fanspage ini, nyalakan notifikasi. Yang kedua, subscribe channel Awe Sumut Channel, pemirsa. Awe Sumut Channel, nyalakan lonceng. Dan Wasliyah Online, subscribe, nyalakan lonceng. Dan yang terakhir, pemirsa, kirim pertanyaan Anda di laman komentar live ini, berikut nomor handphonenya. Oke? Barangkali kami persilakan kepada Ibu Fitri Rapianti untuk mempresentasikan materinya. Oke, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Indra Utama, yang terhormat rekan saya di samping saya ada Bapak Dahri. Mohon maaf Pak, gelar lengkapnya kayak tersebut. Namun pada sore hari ini, ketika kita mengkaji mengenai peran negara terhadap jaminan produk halal di Indonesia, maka itu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Nah, di undang-undang ini kita akan melihat memang banyak celah di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini. Namun sebelum kita melihat beberapa aspek, kita runut dulu. Di awal, negara itu melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, undang-undang ini memiliki turunan selanjutnya itu adalah di dalam untuk menjamin keberlangsungan tadi, di situ di pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Nah, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Nah, produk yang beredar selama ini kita nggak tahu kehalalannya itu gimana. Nah, melalui runutan tadi, maka pemerintah menurunkan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di mana pada undang-undang itu ada pasal yang menyebutkan bahwasanya produk. Nah, produk itu harus kita jelaskan dulu. Produk yang dimaksud dalam undang-undang ini apa saja? Nah, produk yang kita ketahui adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Nah, produk-produk yang tadi sesuai standarnya harus ada label halal setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33. Namun yang terjadi sekarang, apakah produk yang ada di pasaran itu sudah halal semuanya? Nah, kita kembali lihat di sini ada polemik. Nah, mungkin kita sebagai warga masyarakat bisa melihat makanan yang kita konsumsi, misalnya minyak goreng, gula, apakah itu sudah bersertifikasi halal? Nah, ketika belum bersertifikasi halal, apakah itu lantas menjadi haram? Produk tersebut tentu tidak. Nah, di sini kita akan melihat tadi moderator sudah menyampaikan bahwasanya dahulu sudah dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa sekarang dialihkan ke negara? Nah, artinya proses ini tadi Majelis Ulama bukan dihilangkan perannya untuk melabel produk halal, tapi di sini Majelis Ulama diberi seperti pengukuhan untuk produk itu. Artinya dia punya partner. Nah, partner ini namanya BPJPH. BPJPH ini adalah turunan dari LPH. Nanti LPH akan memberi wewenang kepada BPJPH untuk membantu majelis atau bersama Majelis Ulama Indonesia menetapkan kehalalan suatu produk. Jadi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia perannya tidak dihilangkan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa lihat kembali alur sertifikasi halal yang sekarang, apakah itu berbeda dengan yang dulu. Nah, perbedaannya hanya kepada alurnya saja. Jadi dulu konsumen atau pelaku usaha itu mendaftarkan barangnya atau produknya ke Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah berlakunya undang-undang ini, pelaku usaha mendaftarkan produknya itu kepada BPJPH. Nanti BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap produk itu layak atau tidak. Nah, setelah produk diperiksa kelayakannya, itu akan dikembalikan lagi ke Majelis Ulama Indonesia untuk fatwa. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa ini tadi nanti setelah itu Majelis Ulama akan mengembalikan lagi untuk dikeluarkan labelnya. Mungkin itu alurnya. Nah, mungkin dari saya sekian, Pak. Bisa dilanjut ke saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Rafianti. Jadi sudah jelas tadi ya disebutkan oleh Ibu Fitri bahwa BPJPH itu adalah partnernya MUI gitu loh. Jadi di sini bahwa ternyata Majelis Ulama Indonesia itu bukan dihilangkan fungsinya, akan tetapi menambah partner kerjanya seperti itu agar menjadikan pekerjaan itu seefisien mungkin begitu. Namun faktanya di lapangan bahwa cukup banyak saya pikir ditemui bahwa BPJPH ini belum begitu efektif menjalankan fungsinya gitu. Itu nanti akan kita diskusikan pemirsa. Pak Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra dan juga Ibu Fitri sebagai narasumber dan Pak Indra sebagai moderator untuk pertemuan kita dalam perbincangan atau diskusi mengenai peran negara dalam menyikapi produk halal. Nah, dalam konteks atau kajian fikih
bahwa banyak ayat-ayat yang menyinggung persoalan makanan ataupun sejenis minuman juga yang berkaitan atau membincangkan tentang masalah halal dan thayyib. Jadi cukup banyak ayat yang menyinggung tentang hal itu, terkhusus pada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi kita memang disuruh oleh Allah, terkhusus kita sebagai orang yang beriman, agar supaya mengkonsumsi yang halal lagi thayyib. Jadi yang perlu sebenarnya harus ditekankan di sini adalah kalimat halal dan thayyib. Itu yang terpenting. Halal itu menyangkut masalah zatiyahnya, masalah zatnya, dan juga boleh juga nanti masalah cara bagaimana mengambil mengusahakan sesuatu yang kita konsumsi atau dan yang lainnya. Kemudian thayyibat. Nah, di thayyibat ini terjadi memang pendapat para ulama mengatakan thayyibat itu kalau dirujuk daripada kamus Mu'jam al-Mufrad yang dikarang oleh Raghib al-Isfahani, makna thayyibat itu secara umum apa yang dirasa enak oleh indera dan jiwa. Apa yang dirasa enak oleh indera dan jiwa itu secara bahasa. Tapi secara umumnya bahwa yang dinamakan dengan thayyibat itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat ketika kita mengkonsumsinya, walaupun itu halal. Nah, walaupun itu halal, kita tidak menimbulkan mudarat dalam mengkonsumsinya. Jadi ada juga mengatakan thayyibat itu adalah sesuatu kalimat yang menguatkan dari kalimat halal. Jadi artinya sama juga, thayyibat itu diartikan juga dengan suci, diartikan juga dengan halal, tapi dalam bentuk taukid, penguatan saja. Nah, kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi kalimat thayyiba itu tidak hilang dari kalimat halal. Itu yang terpenting. Artinya sesuatu yang mau kita konsumsi, apakah berbentuk produk, nah itu mesti thayyibat. Thayyibat itu bisa juga diartikan nanti suci, tidak najis bendanya. Jangan sampai bendanya itu najis dan menjijikkan atau disebut dengan khabithat. Nah, itu yang dimaknai oleh para pakar tafsir. Demikian juga dari Jarir At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna thayyibat itu mustitaban fi nafsihi ghairu dharrun lil abadani wala lil uquli. Artinya sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Jadi itulah yang disebut dengan thayyibat. Makanan itu halal dan juga mesti thayyibat, artinya tidak menimbulkan mudarat pada badan dan tidak pula pada akal kita. Karena akal dan badan itu dijaga, wajib dijaga, dipelihara di dalam ajaran syariat. Nah, oleh karena itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan, baik halal maupun thayyibatnya. Jadi bisa saja nanti itu halal tapi tidak thayyib. Kenapa? Boleh jadi sudah habis masanya, expirednya kan ada setiap makanan itu. Jadi oleh karena itu tidak lagi bagus untuk dikonsumsi, walaupun bendanya itu halal seperti gandum. Gandum itu halal, tidak sesuatu yang diharamkan di dalam agama, tetapi tidak lagi thayyibat karena tidak layak untuk dikonsumsi karena sesuai dengan masanya. Nah, berbicara tentang hal yang haram, sesuatu yang diharamkan di dalam agama, terkhusus itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu secara garis umumnya, tapi memang banyak sebenarnya di dalam kajian makanan-makanan halal atau minuman halal ini cukup luas di dalam agama. Oleh karenanya
bisa nanti dia makanan itu dari jenis hewannya, nah ataupun dari jenis mungkin dari sesuatu selain dari bentuk hewan, ataupun daging yang tidak disembelih atas nama Allah atau selain nama Allah. Nah, oleh karena itulah makanya dalam masalah kajian halal dan thayyibat ini cukup luas di dalam konteks kajian pada ulama, terkhusus ulama fikih. Mungkin ini saja paparan singkat kita, mungkin lebih banyak nanti untuk diskusi. Baik, terima kasih Ustaz. Kami pikir cukup cukup jelas ya materi yang disampaikan tadi. Oh ya pemirsa, hari ini mungkin barangkali untuk live streaming kita agak sedikit terkendala disebabkan sinyal yang cukup patah-patah pemirsa. Ibu Fitri, ini ada pertanyaan mengenai sertifikasi halal tadi begitu. Sementara selama ini kan sudah cukup efisien Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi dan tugasnya, salah satunya adalah mengeluarkan sertifikasi label halal tadi. Nah, lantas mengapa diambil alih oleh Kementerian Agama, Ibu? Gitu. Mengapa diambil alih oleh Kementerian Agama yang jelas-jelas pada awalnya ini sudah efisien nih, sudah berjalan nih gitu. Nah, ternyata ketika diambil alih juga belum mampu menjalankan fungsinya secara efisien begitu. Nah, menanggapi hal ini bagaimana kira-kira menurut Ibu Fitri? Mungkin kita masih dengan paradigma yang lama ya, bahwasanya ketika kita ada pembicaraan mengenai halal itu pasti kita concernnya Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu kita banggakan juga dengan terbitnya undang-undang ini. Artinya undang-undang ini adalah salah satu produk hukum dari hukum positif di Indonesia. Artinya kita sebagai orang Islam bangga. Kenapa muncul undang-undang ini? Ini kan melindungi masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, selama ini ketika kita menyebutkan halal itu sifatnya hanya sukarela. Jadi banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi itu karena kesukarelaan saja, tidak ada keharusan seperti yang sekarang. Nah, sekarang setelah diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, artinya semua pelaku usaha itu wajib mensertifikasi halalkan produknya. Nah, ini kan undang-undang ini kan terbit tahun 2014 ya, artinya 5 tahun setelah dia diundangkan itu harusnya sudah implementasi. Nah, implementasinya itu kemarin 2019 bulan Oktober. Nah, mungkin kita bisa cek di beberapa tempat itu sudah banyak produk-produk yang seperti produk rumahan saja, mungkin roti yang selama ini homemade belum ada sertifikasi halalnya, masih hanya Depkes atau PIRT, itu sekarang sudah mulai peduli. Nah, artinya kita sebagai masyarakat Muslim di sini dilindungi. Kenapa? Kita setelah melihat sudah halal, itu mungkin perasaan nyaman, perasaan tentram untuk mengkonsumsinya lebih lebih terasa gitu dibandingkan selama ini kita mungkin ragu-ragu ini halal nggak ya. Jadi mungkin salah satu hikmahnya ini dijadikan undang-undang mungkin itu. Ya, artinya kalau begitu Ibu Fitri, berarti semua pengusaha itu mau muslim maupun yang non muslim itu wajib mengajukan label sertifikasi halal tadi. Iya. Oke, baik. Nah, Ustadz Dahri, jadi menurut Ustadz sejauh mana kira-kira pentingnya label halal ini untuk masyarakat, Ustadz? Sebab mau di label mau nggak dikasih label pun sama aja sebenarnya begitu kalau orang-orang melihat, Ustadz. Bagaimana kira-kira menurut Ustadz? Ya, seharusnya kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Kenapa? Karena ada dampak agamanya. Pertama, kalau kita mengkonsumsi yang memang dilarang di dalam agama, pertama itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Hibban mengatakan, man nabata lahmuhu min suhti fannaru aula bihi. Artinya, siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan atau pekerjaan yang haram, maka nerakalah yang cocoknya untuk menghabisi daging yang ditumbuhkan, dibesarkan dengan makanan tersebut tadi. Nah, ini dampak. Kemudian dampaknya yang lagi, ya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, pasti kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita orang yang ahli ibadah tapi tidak memperhatikan makanan yang halal, karena itu mempengaruhi terhadap doa kita. Kenapa? Doa orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu yustajabu lahu, maka tertolak doanya oleh Allah dari dirinya, maka tertolak doanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akibat makanan yang dia konsumsi itu adalah makanan yang haram. Jadi ada dampaknya baik di dunia ya maupun di akhirat. Dampak di dunia apa? Mungkin dia nanti akan menerima kemudaratan pada dirinya walaupun itu tidak kelihatan langsung, tapi mungkin bertahap-tahap. Nah, jadi apa yang memang diperintahkan oleh Allah memakan untuk sesuatu yang halal lagi thayyib, maka itu seharusnya menjadi perhatian kita, karena makan dan minum ini sebagai kebutuhan hidup kita. Jadi memang harus kita perhatikan, terkhusus dalam label halal. Nah, saya sendiri sebagai seorang yang sering kalau saya membeli sesuatu itu saya lihat dulu apakah ini layak untuk saya konsumsi atau tidak. Itu menjadi harus kita perhatikan, dan saya selalu kalau kita membeli makanan atau roti, saya lihat dulu ada tidak sertifikasi halal dari MUI. Kalaupun tidak ada, maka saya tanyakan. Kalaupun itu habis masanya, saya tanyakan kenapa ini tidak diperpanjang. Seperti itu. Saya langsung ketemu ya toko seperti itu yang ada di Medan ini. Jadi memang harus penuh perhatian kita dalam hal itu, begitu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ya, artinya label halal itu sangat penting sekali, sangat penting sekali, sebab itu kita konsumsi dan nantinya akan berimbas kepada doa-doa, ibadah kita, gitu Ustaz ya. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan untuk Ibu Fitri Davianti nih. Bu, jadi begini, kenapa di Indonesia seringkali beredar produk yang diragukan kehalalannya? Apa jaminannya kalau sudah disertifikasi hal itu? Apa jaminannya kalau produk yang sudah dilabeli sertifikasi hal itu bahwa itu baik, seperti itu, Bu? Oke, terlebih dahulu mungkin kita melihat prosesnya ya. Ketika si pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, ini BPJPH punya peran untuk melihat bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Jadi bahan-bahan tersebut kan sifatnya adalah rinci, detail ya, dari mulai contoh dalam pembuatan roti itu dilihat tepungnya, dilihat gulanya, dilihat pengembangnya. Jadi hal-hal kecil-kecil seperti itu dilihat. Nah, ketika dilihat bahan-bahan itu pun harus bahan yang halal. Jadi bukan berarti ketika dia buat kue, lantas kuenya barang jadinya yang dihalalkan, bukan. Jadi dari mulai bahan kecil-kecilnya itu sudah dimulai dilihat halal atau enggak. Jadi ketika bahan itu tadi sudah dikatakan halal, maka dalam proses pemeriksaan ini kan ada uji lab ya, ada uji laboratorium. Setelah itu MUI juga melihat apakah di dalam contoh dalam pembuatan roti itu ada yang dipakai emulsifer atau apa, itu dilihat titik kritisnya. Di titik kritis itu kan menentukan dia itu bisa dipakai untuk produk halal atau tidak. Nah, ketika dari situ semua pemeriksaan itu menurut saya sudah cukup detail, mungkin MUI kan tidak serta-merta menjatuhkan fatwa bahwasanya halal, kan harus melalui pemeriksaan ini tadi. Jadi pemeriksaan ini kan sudah melalui tahapan yang sangat panjang ya. Setelah tahapan yang panjang baru MUI bisa menjatuhkan bahwasanya fatwa ini halal. Menurut saya itu sih yang kita lihat kenapa produk ini ketika halal jadi baik gitu. Oke. Jadi Bu, selain sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, apalagi kira-kira peran Majelis Ulama Indonesia untuk label halal ini, Bu? Kepada BPHJB tadi ya? BPJPH. BPJPH. Majelis Ulama Indonesia dengan BPJPH dalam hal ini juga memiliki wewenang. Nanti kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu melalui LPH mereka itu menentukan BPJPH-nya. Nanti di BPJPH ini juga mereka menentukan auditor halal. Jadi auditor ini nanti yang berfungsi untuk mengaudit setiap perusahaan-perusahaan tadi. Jadi setelah mereka mengeluarkan auditor, si BPJPH ini kan adalah perpanjangan tangan pemerintah yang dia bisa buka di setiap daerah. Nah, setiap daerah ini tadi juga harus punya sertifikasi dari LPH. Itu mungkin salah satu peran Majelis Ulama Indonesia. Oke, baik. Ini Ustaz Dari, ini apakah
pelabelan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia selama ini tidak melibatkan Kementerian Agama, Ustaz. Ustaz kan sebagai salah seorang kader ulama Majelis Ulama Indonesia nih, melihat hal ini bagaimana ya Ustaz? Ya, sepengetahuan saya yang saya alami selama saya berkecimpung ataupun selalu hadir di kantor Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada Majelis Ulama itu punya LPPOM MUI. Jadi itu memang ditangani khusus oleh satu orang yang ahlinya untuk mengetuainya. Kalau untuk di Sumatera ini adalah Profesor Basyaruddin. Nah, bagaimana dengan apakah tidak dilibatkan Kementerian Agama dalam hal ini? Ya, dalam produk halal ini dikaitkan dengan produk apa yang harus kita label halal ini. Jadi LPPOM itu sudah diberikan kebijakan sebelumnya untuk mensertifikasi halal. Untuk mensertifikasi halal sebelum adanya Kemenak mengambil alih dari BPJPH ini. Jadi sebelumnya kan pada tahun mungkin undang-undang tahun 2006 itu sudah ada undang-undangnya. Siapa yang melaksanakan itu kan seperti itu? Itu MUI yang ditugaskan. Dan MUI dalam menseleksi ataupun mengaudit terhadap layaknya makanan ini untuk dikonsumsi itu cukup ketat. Jadi kepercayaan terhadap MUI itu mungkin dalam pemikiran saya itu lebih yakin masyarakat daripada mungkin yang lain lah istilahnya, dari sisi keilmuan mungkin dalam meneliti. Karena kan produk halal itu tadi disebutkan oleh Bu Fitri tidak hanya bentuk jenis makanannya, tapi juga unsur-unsurnya harus diperhatikan dan tempatnya pun harus diperhatikan, khabis atau tidak, suci atau tidak, bersih atau tidak, sampai begitu. Salah satu contoh itu ada namanya keripik salak. Kalaupun tidak dilabeli halal, apakah kita bisa mengatakan itu halal? Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi oleh karena itu label halal itu tidak hanya mengangkut zatnya, tapi unsur-unsur yang lain juga harus dikaitkan. Karena keripik salak itu tidak mungkin terjadi keripik kalau tidak ada minyak goreng. Diperhatikan juga minyak gorengnya. Kalau minyak gorengnya ini tercemar dengan khabith ataupun hal-hal yang memang unsurnya itu dilarang di dalam agama, bahan-bahannya mungkin bercampur dengan yang haram, maka keripik itu jadi haram. Bukan salaknya yang haram, tapi keripiknya yang haram. Jadi oleh karena itu memang selama ini apakah tidak dilibatkan, sepengetahuan saya tidak mengetahui secara jelas. Yang pastinya yang dilibatkan itu sesuai dengan apa yang mau dilabeli halal ini. Kalau umpamanya si yang mau pengusaha ini tadi ingin mendapatkan label halal, maka datanglah pengaudit, dan pengaudit itu sesuai dengan ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, seperti itu. Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Tadi kan juga sempat disinggung tadi, kira-kira tempatnya pun juga harus halal gitu, ataupun juga kalau tadi keripik tadi kan minyak gorengnya pun juga harus halal begitu Ustaz ya. Nah, ini kami tertarik ini pada sekarang kan kita di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya dengan dengan produk daur ulang nih. Gitu kan, dengan daur ulang, segalanya mau didaur ulang, bahan limbah didaur ulang, semua didaur ulang. Tak terlepas dari misal katakanlah styrofoam atau barangkali bungkus nasi yang kita beli di warung-warung di rumah makan, kan. Nah, hal itu kan juga tidak terlepas dari misalnya dikhawatirkan hal itu nantinya tidak halal begitu. Nah, menanggapi hal itu kira-kira Ustaz bagaimana kira-kira Ustaz? Tanggapan dari Ustaz mengenai kemasan-kemasan tersebut. Apakah itu juga perlu untuk dihalalkan atau bagaimana? Atau mungkin barangkali dulu ketika Ustaz sebagai kader Majelis Ulama, adakah pengusaha-pengusaha yang mengajukan untuk dikasih label halal nih? Untuk kemasan tadi, styrofoam tadi, kalau kita beli ayam penyet itu kan, kalau ayam penyet kan pakai styrofoam tempatnya. Nah, hal itu seperti itu maksudnya. Ya, jadi saya pernah juga menemukan satu benda bukan untuk dikonsumsi, benda atau satu alat yang memang itu ada juga label halalnya. Berarti itu memang penting.
Jadi benda itu sejenis apa umpamanya? Kalau untuk tempat nasi kan seperti itu, atau tempat yang untuk dikonsumsi kembali, maka perlu juga melihat bahannya. Aqua, ya kan? Aqua itu apakah memang tempatnya kan plastik yang kita konsumsi selama ini? Apakah aqua yang didaur ulang itu betul-betul sudah steril kembali atau tidak? Kalau memang bisa steril kembali, maka itu tidak jadi masalah untuk kita gunakan sebagai alat sesuatu yang kita konsumsi padanya. Jadi oleh karena itu, ya apakah perlu untuk dilabelisasi? Sepanjang memang tempat itu harus diperhatikan untuk dilabelisasi, seperti untuk alat makan, alat-alat yang penting, dan itu memang tidak bercampur dengan hal yang haram. Yang kalau hal itu memang nampak di masyarakat itu bisa bercampur dengan yang haram, itu perlu dilabelisasi. Tapi kalau tidak perlu, tidak nampak kemudaratan padanya, tidak perlu dilabelisasi. Seperti yang digunakan, seperti didaur ulang plastik untuk kursi, nggak perlulah dikasih label halal, ya kan? Jadi kalau yang untuk dikonsumsinya, kan ini masalah untuk dikonsumsi. Tapi ada juga seperti pakaian yang perlu juga, seharusnya kalau dalam pemikiran saya dikasih label halalnya. Memang agak sedikit aneh, apa namanya, seperti pakaian kulit ular itu kan bangkai. Kalau tidak disama, kalau tidak disama sesuai dengan hukum Islam, maka dia memakai pakaian itu, dipakai untuk sholat, ini kan bermasalah juga. Iya, betul. Seperti itu. Sepatu tidak pakai untuk sholat. Tapi sepatu itu kalau dibawa ke masjid ataupun yang lainnya, yang pastinya seperti pakaian lah. Pakaian itu kan banyak tali pinggang yang terbuat dari kulit. Apakah itu memang sudah suci dari jenisnya tadi, bangkainya tadi itu? Itu juga harus sterilisasi dan juga harus penting juga itu. Makanya saya katakan yang mana hal-hal yang memang berkaitan untuk kebutuhan manusia yang pantas untuk dilabelisasi halal, seperti itu. Ustadz dan Ibu Fitri, ini untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Menurut para materi, mana lebih efektif, label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH tadi. Hal ini kita bukan ingin membandingkan nih, kita bukan ingin menjadikan kontra ini, tidak, tapi lebih efektif dalam konteks hari ini. Barangkali dari Ibu Fitri dulu. Ketika ditanya mana lebih efektif, ketika ini saya sebagai pelaku konsumen, pelaku usaha, maka akan menjawabnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Prosesnya singkat. Jadi hanya mungkin tahapannya sedikit, ya. Ketika BPJPH ini mungkin tahapannya lebih panjang. Tapi mungkin lebih efektif lagi sekarang karena BPJPH ini atau LPPOM UI ini kan masih dikelola juga oleh LPPOM UI, ya, bisa mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal itu secara online melalui Sherol namanya, sertifikasi online, dan kita tinggal duduk diam di rumah, sama seperti yang terjadi sekarang, bisa stay at home juga untuk mengkontrol bagaimana proses sertifikasi produk kita. Ketika ditanya efektifnya mungkin seperti itu. Berarti artinya kalau saat ini sudah bisa mengajukannya via online, Bu, ya? Bisa online. Lantas kalau untuk ngecek ke lapangannya bagaimana, Bu? Nanti auditor yang akan turun ke lapangan. Tetap juga harus turun ke lapangan. Tetap diaudit. Oke. Ustadz Dari, bagaimana Ustadz? Kalau saya sebagai tadi, karena saya alumni, saya langsung memperhatikan begitu memang selektifnya. Jadi saya sampaikan tadi, bagaimana yang dikonsumsi orang yang beriman itu, orang muslim itu betul-betul bersih dan memang membawa kemaslahatan pada tubuhnya. Jadi memang dalam hal ini Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang saya ketahui di Badan Pengawasan Pusat Pengobatan, ya, obat-obatan dan pengawasan obat-obatan itu cukup cukup ketat pengawasannya. Pengawasan dalam artian cukup ketat ini memang cukup bagaimana bisa sterilisasi itu memang layak untuk dikonsumsi. Saya belum tahu bagaimana pengawasan secara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, saya tidak paham. Yang pastinya lebih ketatlah MUI dalam meninjau dalam masalah ini dan lebih terjaga. Dan seperti yang disebutkan oleh Bu Fitri tadi, seandainya nanti umpamanya sudah habis masanya itu, ada masanya, ya, expirednya itu langsung diaudit lagi, dikunjungi lagi.
diperpanjang atau tidak setelah labelisasi halal itu. Tapi yang terpenting yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana memang auditor itulah yang terpenting. Mengaudit itu tidak hanya sesuai dengan masanya. Kalau 2 tahun sekali kan cukup lama itu. Kita tidak tahu olahan apa yang mau dicampurkan di dalam. Kita kan tidak tahu di dalam. Nah, sekadar sertifikatnya diolah, datang ke tempat itu. Setelah datang ke tempat itu diperhatikan. Habis dari situ kan tidak ada lagi pengawasan. Nah, makanya makna pengawasan ini bagaimana kita memahaminya seperti itu. Apakah mesti diawasi 1 bulan sekali, atau setiap mau mengeluarkan produk mesti diberikan pengawasan, atau sekadar labelisasi saja? Itu yang saya terpenting yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini tampaknya Ustaz Dahar ini kurang begitu percaya dengan pemerintah atau bagaimana nih Ustaz? Enggak, saya bukan kurang percaya dari pemerintah. Artinya saya yang menyaksikan langsung karena saya di situ di MUI. Makanya saya lebih tertarik. Bukan dikarenakan saya kaderisasi, tapi saya memperhatikan dan sudah pernah juga ikut dalam sidang fatwa waktu itu, memperhatikan tentang konsep keripik halal tadi. Sampai tempatnya pun harus diperhatikan. Begitu juga munculnya ada pemotongan syariah, pemotongan ayam syariah. Itu kan sekarang muncul yang model-model syariah. Jangan nanti disebutkan pemotongan ayam syariah, begitu dilihat tempatnya tidak bersih, jorok. Itu kan tidak menimbulkan keinginan orang untuk mengkonsumsi, tapi dipakai dengan label syariah, nanti bisa mencemari kalimat syariah itu sendiri. Iya, betul. Ya, ini mengenai syariah ini banyak sekali nih pemirsa. Bahkan ada kolam renang syariah dan lain sebagainya kan seperti itu. Oke, baik. Jadi Ustadz, sepanjang sepengetahuan Ustadz, ini lagi-lagi bicara mengenai pengalaman Ustadz ini kan sebagai kader ulama nih. Apakah ada atau tidak orang-orang yang katakanlah non muslim yang mengajukan usahanya untuk diberi label halal oleh Majelis Ulama Indonesia? Oh, cukup banyak. Jadi saya yang lebih heran itu kalau sempat orang yang di luar agama Islam lebih banyak mensertifikasi halal usahanya daripada muslim itu sendiri. Makanya saya kembalikan kepada kita semua pengusaha, haruslah kita tidak hanya mengambil keuntungan tapi pikirkan kemaslahatan umat ini, apalagi dalam untuk sesuatu yang dikonsumsi. Jadi tidak hanya untuk meraup keuntungan. Kita makan umpamanya, orang sekarang tidak peduli. Dulu umpamanya makan jus sekarang ini kan dibuat orang. Begitu kita pesan jus apa? Jus kuini, tapi yang dikasihkan jus mentah. Kuini mentah, layak tidak untuk dikonsumsi. Bendanya halal, tapi kan sudah diambil diputik bahan mentahnya. Sebenarnya tidak dipetik ya. Dipetik. Buah yang belum masak sudah dipetik. Coba. Untuk apa? Tadi untuk meraih keuntungan tadi. Siapa yang menjual? Menjualnya nanti ya nama-nama Islam. Begitu kita minum sakit perut kita. Mau dibuang sayang 10.000. Jadi itu harus diperhatikan. Saya menekankan betul dalam masalah ini. Kalaupun kita mau menjadi pengusahalah, ambillah seperti itu. Ya, baik. Itu bahaya Ustaz ya. Bahaya. Yang mentah. Jadi dipetik buah kuini yang mentah tadi diperam Ustaz ya. Nggak diperam lagi tuh. Nggak cuma dikasih gula banyak-banyak. Tetap manis tapi kan membahayakan. Membahayakan ya, ayo Ustaz. Oke, baik. Ibu Fitri, begini, ini ada pertanyaan lagi dari netizen kita. Sudah sejauh mana sebenarnya BPJPH ini mensosialisasikan label halal ini kepada para pengusaha yang ada di Indonesia, Ibu? Kalau ditanya sejauh mana, mungkin karena saya bukan orang BPJPH ya, jadi tidak mengetahui secara pasti persentasenya berapa. Ya, sebagai penelitian. Iya, jadi ketika saya ditanya sebagai konsumen mungkin ya, sebagai konsumen ataupun sebagai akademisi, saya merasa saya sendiri pernah dipanggil dari
dari pihak, mungkin bukan BPJPH ya, tapi pihak-pihak yang mempunyai atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas terhadap perpanjangan tangan BPJPH untuk mensosialisasikan bahwasanya pelaku usaha harus mendaftarkan produknya. Produk itu harus daftarkan melalui beberapa tahapan seperti tadi ya, ada auditornya, ada pokoknya segala rinciannya itu harus dicek secara detail gitu. Jadi ketika kita daftarkan juga itu namanya ada sistem HAS 23.000. HAS itu adalah Halal Insurance System. Jadi dari sistem itu nanti bisa dicek produk-produk yang kita masukkan itu sudah halal atau belum. Jadi mungkin itu untuk mempermudah juga bagi pelaku usaha mengecek produknya sudah termasuk dalam kategori yang distandarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau BPJPH untuk sertifikasi halal. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini mengenai lagi-lagi mengenai label halal ini Bu, mengenai makanan misalnya kan. Kalau dulu ya kita tahu kan mengenai ada logo Majelis Ulama Indonesia gitu kan di produk di produk tersebut. Misalnya ada makanan lah, jajan gitu kan. Kalau sekarang ini logonya tetap Majelis Ulama Indonesia atau bagaimana Bu? Tetap Majelis Ulama Indonesia. Tetap Majelis Ulama Indonesia. Jadi artinya label halal tersebut tetap Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan, akan tetapi diperkuat, diperbesar ruang lingkup ruang geraknya oleh BPJPH tadi, seperti itu Bu. Dibantu, artinya dia punya peran tadi lah ya. BPJPH itu membantu Majelis Ulama Indonesia. Oke.